membahas mengenai proposal usaha roti. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu alasan mengapa saya memilih usaha ini, kemudian apa saja modal yang kita perlukan untuk alat dan bahannya, lalu berapa biaya operasional tiap bulannya. Langsung saja, yang pertama itu adalah latar belakang atau alasan saya mengapa memilih usaha ini, karena perubahan gaya hidup kita, dimana kita cenderung mengkonsumsi makanan instan ataupun cepat saji. Salah satu contohnya ada roti. Saya sudah mengembangkan usaha ini selama 1 tahun terakhir, dan saya lihat minat masyarakat untuk mengkonsumsi roti setiap harinya juga sangat tinggi. Selain rasa roti yang enak, kemudian harganya murah meriah dan sangat terjangkau, hal inilah yang membuat saya cukup tertarik untuk mengembangkan usaha roti ini, karena cukup berpotensial untuk berkembang pesat. Oke, lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan deskripsi usaha dan strategi pemasarannya secara umum saja. Karena usaha yang saya jalankan ini usaha rumahan atau usaha mikro, sehingga saya tidak memerlukan banyak karyawan dan juga tidak memerlukan juru masak yang ahli ataupun profesional. Kemudian untuk target awal produksi, saya menargetkan 300 roti isi dan 300 roti gabin yang akan saya distribusikan ke 6 toko di daerah Pasar Kemis. Lalu untuk harganya sendiri ini sangat relatif terjangkau untuk anak-anak maupun orang dewasa, di mana harga toko saya mematok harga 700 rupiah untuk satu roti dan 1.600 rupiah untuk roti gabin. Jadi bisa dibilang roti ini harga jual konsumennya berkisar di 1.000 dan 2.000 rupiah. Oke, yang pertama di sini kita akan bahas modal alat. Alat yang kita perlukan untuk memulai usaha roti ini adalah basicnya ya. Itu kita perlu oven gas. Saya pakai oven gas supaya lebih hemat listrik. Kemudian ada mixer Astro. Ini kapasitasnya itu 7 kilo adonan. Kemudian ada loyang, timbangan digital. Kemudian kita perlu spatula silikon, lalu alat pengocok telur. Lalu ada alat silikon untuk alas adonan, kemudian ada kompor dan berikut dengan gasnya. Lalu ada infuser, ini fungsinya untuk merekatkan kemasan roti. Lalu ada baskom stainless dan peralatan masak. Nah, untuk harga yang saya cantumkan di sini adalah harga komersil ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa mencari harga yang lebih murah dari ini. Nah, totalnya sendiri itu untuk modal alat Rp14.409.000. Oke, next lalu kita akan lihat modal bahan baku. Nah, modal bahan baku yang kita perlukan untuk membuat roti dan roti gabin itu pertama ada terigu, kemudian selai. Selai ini tergantung varian ya, karena saya hanya membuat 3 rasa, jadi saya menggunakan coklat, nanas, dan strawberry. Kemudian kita perlu gula pasir, telur, ragi, bread improver. Ini fungsinya untuk menjaga roti tetap mengembang dan tidak cepat kempes. Kemudian kita perlu garam, tapai untuk roti gabinnya, lalu susu bubuk, kita perlu margarin, roti gabin. Nah, roti gabin ini saya pakai merek Hatari. Lalu kita perlu plastik ukuran 9x5 cm. Nah, totalnya itu untuk bahan baku adalah Rp2.747.000. Untuk bahan baku ini hanya mampu untuk memproduksi 2.500 roti isi dan 2.500 roti gabin. Oke, yang terakhir di sini kita akan menghitung biaya operasional. Biaya ini akan kita bayar setiap bulannya selama kita memproduksi roti. Yang pertama itu ada listrik, kemudian ada air, lalu ada gaji karyawan. Di sini saya menargetkan 1 karyawan saja karena produksi hariannya juga tidak banyak. Kemudian ada bensin, ada logo, kemudian ada biaya untuk gas dan biaya tambahan lain yang sekiranya kita perlukan nanti. Totalnya itu ada 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya di sini kita akan menganalisa produksi. Jadi setelah kita hitung, kita dapat itu modal alat totalnya 14.409.000. Kemudian untuk bahan baku ini menghasilkan 2.500 roti dan 2.500 roti gabin. Totalnya itu 2.747.000. Lalu untuk biaya operasional per bulannya itu adalah 3 juta. Selanjutnya
target penjualan, saya sendiri menargetkan 300 bungkus roti per hari dan 300 bungkus roti gabin per harinya. Jadi kalau kita hitung 300 bungkus roti kita kali 25 hari untuk masa produksi dengan harga Rp700, kita akan mendapatkan omset 5.250.000 untuk roti isi. Kemudian untuk gabin tapenya itu kita akan mendapatkan omset 12 juta rupiah per bulan. Nah, setelah kita hitung, dalam 1 bulan kita bisa memproduksi 15.000 roti dengan omsetnya itu 17.250.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran di sini kita ada dua, yaitu pengeluaran bahan baku dan biaya operasional. Nah, yang kita hitung sebelumnya biaya bahan baku itu totalnya 2.747.000 untuk 2.500 roti isi dan 2.500 roti gabin. Karena target kita 1 bulan itu ada 15.000 roti, jadi kita kali 3 saja. Untuk biaya bahan baku totalnya jadi 8.241.000. Kemudian untuk biaya operasionalnya itu tadi 3 juta. Dan setelah kita total, pengeluaran kita dalam 1 bulan itu adalah 11.241.000. Omset bulan ini yang akan kita kurangkan dengan total pengeluaran, sisanya itu menjadi 6.009.000. Jadi dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan laba bersih 6.009.000. Nah, dari laba bersih ini kita bisa menghitung tingkat break-even point-nya atau balik modalnya itu setelah berapa lama, yaitu jika modal awal alat yang kita keluarkan itu adalah 14.409.000 dengan laba per bulannya itu adalah 6.009.000. Jadi seharusnya kurang dari 3 bulan kita sudah balik modal untuk investasi alat yang kita keluarkan di awal. Oke, untuk bab terakhir ini di sini saya akan menegaskan lagi, sebenarnya usaha roti ini itu cukup menjanjikan bagi kita untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Itu bisa berkisar di 30% dari omset yang kita dapatkan setiap bulannya. Kemudian modal yang kita keluarkan di awal juga tidak besar, lalu kita tidak perlu memusingkan bagaimana strategi promosi roti kita ke konsumen. Namun tetap perlu ada perencanaan dan perhatian khusus dari perkembangan usaha kita, dan jangan lupa kita harus tetap menjaga kualitas produk kita dan selalu berinovasi agar konsumen tetap tertarik membeli roti kita. Sekian video dari saya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Saya harap video ini